Mentari pagi menyusup lembut melalui celah tirai gorden kamar, membangunkan Anya dengan sentuhan hangat di pipinya. Aroma kopi yang baru diseduh samar-samar tercium dari dapur, bercampur dengan wangi roti panggang yang renyah. Di sebelahnya, Rio, suaminya, masih terlelap pulas, napasnya teratur dan tenang. Anya tersenyum tipis, mengamati wajah damai pria yang telah menemaninya selama 5 tahun terakhir. Rio, dengan rahang tegas dan rambut hitam berantakan yang selalu Anya sukai, adalah tiang pancang kebahagiaannya. Mereka bertemu saat kuliah, cinta pandangan pertama yang bersemi di antara tumpukan buku dan tugas akhir. 5 tahun pernikahan telah mengukuhkan ikatan mereka, mengubah percikan asmara menjadi bara api yang hangat dan stabil. Anya menyelinap keluar dari ranjang, mengenakan pajama sutra favoritnya. Dapur adalah kerajaan kecilnya, tempat ia sering menciptakan hidangan-hidangan lezat untuk Rio. Pagi ini, ia memutuskan untuk membuat pankek pisang madu, hidangan kesukaan Rio. Sambil menuangkan adonan ke wajan panas, pikirannya melayang pada rutinitas mereka yang hampir sempurna. Rio bekerja sebagai manajer proyek di sebuah perusahaan konstruksi ternama, sibuk dengan jadwal yang padat namun selalu menyempatkan waktu untuk makan malam bersama atau sekadar berbagi cerita di penghujung hari. Anya sendiri adalah seorang desainer interior lepas. Fleksibilitas pekerjaannya memungkinkan dia untuk mengatur jadwal sendiri, memberi ruang untuk hobi melukisnya atau sekadar bersantai di kafe favoritnya dengan secangkir teh Earl Grey. Pagi itu, suasana rumah mereka dipenuhi tawa dan obrolan ringan. Rio memuji pankek Anya, mengatakan bahwa itu adalah awal hari yang paling sempurna. Kamu tahu, kalau kamu nggak jadi desainer, kamu bisa buka kafe, sayang, goda Rio, menyuap potongan pankek terakhir. Anya tertawa, membalas candaan Rio dengan senyum manis. Mereka berbicara tentang rencana liburan akhir tahun ke Bali, impian untuk memiliki rumah dengan taman yang luas, dan mungkin, suatu hari nanti, merencanakan kehadiran buah hati. Segalanya terasa begitu pas, begitu lengkap. Anya sering berpikir, jika ada yang namanya kebahagiaan sejati, inilah dia. Tak lama setelah Rio berangkat kerja, bel pintu berbunyi. Anya sudah tahu siapa itu. Hanya ada satu orang yang datang tanpa pemberitahuan di pagi hari, dengan senyum selebar matahari terbit dan aura positif yang menular. Itu Rina. Rina adalah sahabat terbaik Anya sejak SMP. Mereka tumbuh besar bersama, berbagi rahasia pertama, patah hati pertama, dan impian-impian masa depan. Rina, dengan rambut ikal sebahu yang selalu terlihat berantakan secara artistik dan tawa renyah yang khas, adalah sosok yang selalu ceria, spontan, dan penuh semangat. Ia bekerja sebagai event organizer, profesi yang sangat cocok dengan kepribadiannya yang ekstrovert. Pagi, calon ratu rumah tangga, sapa Rina. Langsung masuk ke dapur dan memeluk Anya erat. Wah, bau pankek. Tahu saja aku lapar. Anya hanya bisa tertawa. Sudah kubilang, jangan datang dadakan kalau belum sarapan. Sana, ambil piring. Mereka berdua duduk di meja makan. Rina melahap pankek dengan lahap sementara Anya menyeruput kopinya. Obrolan mereka mengalir begitu saja, dari gosip artis terbaru, tren mode, hingga keluhan ringan tentang pekerjaan. Rina bercerita tentang proyek wedding organizer terbarunya yang cukup menantang, sementara Anya berbagi ide-ide desain untuk klien barunya. Persahabatan Anya dan Rina adalah sesuatu yang istimewa. Mereka adalah dua kutub yang berbeda namun saling melengkapi. Anya lebih tenang, terencana, dan cenderung introvert, sedangkan Rina adalah badai energi yang selalu berhasil menarik Anya keluar dari zona nyamannya. Rina adalah orang pertama yang Anya hubungi ketika ia membutuhkan saran, bahu untuk bersandar, atau sekadar teman untuk tertawa. Begitu pula Rina, yang sering curhat tentang masalah asmara atau dilema pekerjaan kepada Anya. Rio juga sangat akrab dengan Rina. Sejak awal hubungan Anya dan Rio, Rina selalu ada. Dia adalah teman kencan ganda mereka, rekan minum kopi, bahkan sering membantu Rio memilih hadiah untuk Anya. Rio sering menyebut Rina sebagai adik perempuan nakal yang harus ia awasi. Tidak ada kecanggungan atau kecemburuan di antara mereka.
Anya merasa beruntung memiliki suami yang memahami dan menghargai persahabatannya, dan sahabat yang bisa akrab dengan suaminya. Suatu sore di akhir pekan, ketiga sahabat itu memutuskan untuk piknik di taman kota. Rina membawa bekal andalannya, sandwich tuna dan brownies coklat. Anya menyiapkan salad buah segar, dan Rio membawa selimut piknik serta speaker kecil untuk memutar musik santai. Mereka menghabiskan sore itu dengan tawa, cerita, dan candaan. Rio dan Rina bahkan sempat berdebat lucu tentang siapa yang paling jago bermain tebak kata, dengan Anya sebagai juri yang adil. "Lihat kita," kata Anya, menatap langit senja yang memerah. Rasanya seperti mimpi. Punya suami yang mencintai, sahabat yang selalu ada, pekerjaan yang kusukai. Aku rasa ini yang namanya kebahagiaan sejati. Rio merangkul bahu Anya, mencium puncak kepalanya. "Kamu memang pantas bahagia, sayang." Rina tersenyum, menyandarkan kepalanya di bahu Rio. "Betul sekali. Kita bertiga ini tim sempurna, ya kan?" Rio mengangguk. "Tentu saja. The Ultimate Trio." Mereka bertiga tertawa, menikmati momen kebersamaan yang terasa begitu murni dan tak ternilai. Dalam benak Anya, gambaran ini adalah representasi sempurna dari kehidupannya. Ia memiliki segalanya. Rumah tangga yang harmonis, suami yang setia dan penuh kasih, serta sahabat yang selalu mendukung dan melengkapi. Tak ada yang kurang. Ia merasa seperti wanita paling beruntung di dunia, hidup dalam dongeng modern yang ia ciptakan sendiri. Malam itu, setelah Rina pulang, Anya duduk di samping Rio yang sedang membaca buku di ruang keluarga. "Kadang aku merasa ini terlalu sempurna, Rio," bisik Anya, menyandarkan kepalanya di bahu suaminya. "Aku takut semua ini hanyalah mimpi dan aku akan terbangun." Rio menutup bukunya, memeluk Anya erat. "Jangan bicara begitu, sayang. Ini bukan mimpi. Ini adalah kehidupan kita, yang kita bangun bersama. Tidak akan ada yang merusaknya. Aku janji." Anya memejamkan mata, membiarkan dirinya tenggelam dalam pelukan hangat Rio. Kata-kata Rio menenangkan hatinya, mengusir sedikit rasa khawatir yang sempat muncul. Ya, ini adalah kehidupannya yang sempurna. Tidak ada celah, tidak ada keraguan. Atau setidaknya, itulah yang ia yakini saat itu. Sebuah keyakinan yang, sayangnya, akan segera diuji dengan cara yang paling menyakitkan. Minggu-minggu berlalu dengan rutinitas yang nyaris sempurna, namun perlahan, retakan halus mulai muncul di permukaan kebahagiaan Anya. Awalnya, itu hanya sekilas, seperti bayangan yang lewat di sudut mata. Rio, suaminya, mulai menunjukkan perubahan sikap yang subtle namun terasa. Puncaknya terjadi ketika Rio mulai sering pulang larut. Jam-jam yang biasanya mereka habiskan bersama di ruang keluarga, berbagi cerita tentang hari itu, kini digantikan oleh kesendirian Anya di sofa dengan buku di tangan. "Maaf, sayang." Suara Rio terdengar lelah di telepon suatu malam. "Ada masalah mendesak di proyek. Harus lembur." Anya mengangguk, meskipun tidak ada yang bisa melihatnya. "Oh, oke. Jangan lupa makan malam, ya." "Sudah kok. Kamu tidur duluan saja, ya? Nanti aku bangunkan kalau sudah sampai." Itu terjadi beberapa kali dalam seminggu. Alasan Rio selalu sama: pekerjaan, tenggat waktu yang ketat, atau klien yang menuntut. Anya berusaha memahami. Sebagai seorang desainer interior lepas, ia tahu betul bagaimana tuntutan pekerjaan bisa menghabiskan waktu dan energi. Ia bahkan sering membawakan makan malam ke kantor Rio, berharap bisa menemaninya sebentar. Namun, setiap kali Anya berencana datang, Rio selalu menolak dengan alasan yang sama. "Jangan, sayang. Kantor berantakan sekali. Tidak nyaman untukmu. Aku juga tidak mau kamu menunggu sampai larut." Perubahan lain yang mulai Anya sadari adalah Rio menjadi lebih tertutup. Percakapan mereka tidak lagi sedalam dulu. Rio hanya menjawab pertanyaan dengan singkat, terkadang menghindar dari tatapan Anya. Tawa lepasnya kini lebih jarang terdengar, digantikan oleh senyuman yang terkesan dipaksakan. Anya mencoba mendekatinya, mengajaknya bicara dari hati ke hati. "Rio,
Ada apa? Kamu akhir-akhir ini terlihat lelah dan agak jauh. Anya mencoba mencari tahu suatu malam saat mereka berdua menonton TV. Rio menghela napas, mengalihkan pandangannya dari layar. Tidak ada apa-apa, sayang. Hanya pekerjaan. Tekanannya sangat tinggi akhir-akhir ini. Tapi, kamu bisa cerita padaku. Aku di sini untuk mendengarkan. Loh. Rio tersenyum kecil, memaksakan diri. Iya, aku tahu. Terima kasih. Tapi sungguh, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Meskipun kata-katanya meyakinkan, sorot mata Rio mengatakan hal lain. Ada keraguan, bahkan mungkin rasa bersalah, yang samar-samar tertangkap oleh Anya. Di tengah kebingungan Anya terhadap perubahan Rio, ada satu hal yang ia anggap sebagai penyejuk hati, kehadiran Rina yang justru semakin sering. Rina, sahabat karibnya, menjadi semacam pelipur lara. Anya sering curhat pada Rina tentang perubahan sikap Rio. Aku tidak tahu harus bagaimana, Rin. Keluh hanya suatu sore saat Rina mampir ke apartemen mereka. Rio jadi aneh sekali. Aku khawatir dia stres berat. Rina mendengarkan dengan saksama, sesekali mengangguk simpati. Mungkin dia memang lagi banyak pikiran. Nyah, proyek besar kan memang menguras tenaga. Coba beri dia sedikit ruang, tapi tetap tunjukkan kamu ada untuknya. Nasihat Rina selalu menenangkan Anya. Ia percaya pada Rina sepenuhnya. Lucunya, Rina juga semakin sering berinteraksi dengan Rio. Awalnya, Anya tidak curiga sama sekali. Rina, sebagai seorang event organizer, memang punya banyak relasi dan seringkali bisa membantu Rio dalam urusan bisnis atau sekadar memperkenalkan Rio pada koneksi yang bermanfaat. Rio, kudengar proyekmu butuh vendor catering baru, ya? Aku ada kenalan yang bagus sekali. Bisa kuberikan kontaknya kalau mau. Kata Rina suatu kali saat makan malam bersama mereka bertiga. Rio tersenyum. Wah, boleh juga, Rin. Kebetulan kami memang sedang mencari. Setelah itu, Rio dan Rina jadi sering berkomunikasi tentang vendor atau hal-hal terkait pekerjaan. Kadang, Rina akan mengabari Anya. Oh, tadi aku kebetulan ketemu Rio di kafe dekat kantornya. Ngobrol sebentar soal supplier. Anya hanya akan tersenyum dan menganggapnya wajar. Ini adalah dukungan sahabat, pikir Anya. Rina hanya membantu. Namun, frekuensi, kebetulan, itu mulai meningkat. Ada pesan masuk ke ponsel Rio dari Rina di malam hari, atau Rina yang tiba-tiba muncul di lobi gedung kantor Rio, seolah-olah memang ada janji. Rio, kamu tadi siang ketemu Rina di mana? Tanya Anya suatu hari, melihat sebuah foto di story Instagram Rina yang menunjukkan Rina sedang memegang segelas kopi dengan latar belakang lobi kantor Rio. Rio menoleh dari laptopnya. Oh, itu. Tadi dia kebetulan lagi ada urusan di dekat kantorku. Jadi sekalian mampir. Ada yang mau dia tanyakan soal proyek baru. Anya menerima penjelasan itu, meskipun ada sedikit ganjalan kecil di hatinya. Mengapa Rina tidak mengabarinya terlebih dahulu? Tapi, ia segera menepis pikiran itu. Mereka bertiga adalah the ultimate trio. Tidak ada yang perlu dirahasiakan. Suatu sore, Anya sedang membereskan meja kerja Rio. Ia menemukan selembar kertas yang terselip di antara tumpukan dokumen. Itu adalah struk pembayaran dari sebuah toko perhiasan. Tanggalnya minggu lalu. Anya mengerutkan kening. Rio tidak memberinya hadiah apapun minggu lalu, dan ulang tahun mereka masih 2 bulan lagi. Hatinya sedikit berdenyut aneh. Ia memutuskan untuk tidak langsung bertanya pada Rio. Mungkin itu hadiah untuk klien, atau untuk ibunya. Anya mencoba berpikir positif. Beberapa hari kemudian, saat Rio sedang mandi, ponselnya bergetar di meja nakas. Anya melihat nama Rina tertera di layar. Ia tidak berniat mengintip. Tapi preview pesan yang muncul secara otomatis di layar membuat matanya terpaku. Jangan lupa besok kita jadikan? Aku sudah tidak sabar menunggu. Pesan itu singkat, tapi entah mengapa, memicu alarm di benak Anya. Jadi apa? Mengapa Rina mengirim pesan seperti itu pada Rio? Bukan padanya? Anya merasakan dingin merayapi punggungnya. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia berusaha menenangkan diri.
Mungkin itu untuk proyek, atau untuk event yang mereka kerjakan bersama. Tapi, mengapa ada kata, tidak sabar menunggu? Rio keluar dari kamar mandi. Handuk melilit pinggangnya. Sedang apa, sayang? Anya buru-buru meletakkan ponsel Rio kembali ke tempatnya. Tidak ada. Tadi ada notifikasi. Kebetulan saja terlihat. Rio mengangguk. Tidak curiga. Namun, mata Anya tidak bisa lepas dari ponsel itu. Rasanya ada sesuatu yang tidak beres. Firasat buruk itu, yang selama ini ia tepis, kini mulai tumbuh menjadi benih kecurigaan yang menakutkan. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa ia terlalu berprasangka. Rio adalah suaminya. Rina adalah sahabatnya. Mereka tidak mungkin melakukan hal yang tidak pantas. Malam itu, Rio tidur lebih awal, terlihat sangat lelah. Anya berbaring di sampingnya, namun matanya terbuka lebar menatap langit-langit kamar. Pikirannya dipenuhi rentetan, kebetulan, dan perubahan yang ia alami beberapa minggu terakhir. Rio yang semakin sibuk, pesan dari Rina, struk perhiasan yang misterius. Semua potongan teka-teki itu terasa seperti sedang membentuk gambaran yang menakutkan. Gambaran yang Anya tidak sanggup hadapi. Ia memejamkan mata erat-erat, berharap semua pikiran buruk ini hanyalah ilusi. Ia ingin percaya bahwa kehidupannya masih sempurna, dan tidak ada yang bisa merusak ultimate trio mereka. Namun, ia tidak bisa mengabaikan bisikan halus di benaknya. Bisikan yang mengatakan bahwa ada sesuatu yang sangat salah. Firasat buruk yang samar-samar menyelinap di benak Anya kini mulai tumbuh menjadi monster menakutkan, membayangi setiap sudut kehidupannya. Setelah melihat pesan dari Rina di ponsel Rio, Anya menjadi lebih waspada. Indranya seolah diasah, memperhatikan setiap detail kecil yang sebelumnya ia abaikan. Pola-pola aneh yang awalnya terlihat seperti kebetulan kini tampak seperti benang merah yang terajut rapi, membentuk jaring-jaring kecurigaan. Rio masih sering pulang larut, dan alasan, lembur, atau rapat penting, selalu menjadi dalihnya. Namun, kali ini, Anya tidak lagi menerimanya begitu saja. Ia mulai memperhatikan detail. Rio pulang dengan kemeja yang tidak kusut sama sekali meski mengaku seharian bekerja keras. Atau aroma parfum yang samar-samar berbeda dari yang biasa ia pakai. Kadang, ada jejak bedak atau aroma wangi lain yang tercium di kerah bajunya saat ia memeluk Rio. Anya mencoba menciumnya dengan lebih jelas. Namun Rio selalu bergerak menjauh atau mengubah topik pembicaraan. Suatu hari, Anya memutuskan untuk melakukan sesuatu yang tidak pernah ia sangka akan ia lakukan, memeriksa ponsel Rio. Hatinya berdebar kencang, diliputi rasa bersalah karena melanggar privasi suaminya. Namun dorongan untuk mengetahui kebenaran jauh lebih kuat. Ia menunggu hingga Rio tertidur lelap. Dengan tangan gemetar, ia meraih ponsel Rio. Layar terkunci. Anya mencoba tanggal ulang tahun mereka, tanggal pernikahan, hingga tanggal lahir Rio, namun nihil. Ia hampir menyerah ketika ia teringat sesuatu. Rio pernah bilang sandi ponselnya adalah tanggal ulang tahun ibunya. Dengan sekali coba, layar terbuka. Jantung Anya berpacu kencang. Ia langsung membuka aplikasi pesan. Ada banyak grup kantor, pesan dari teman-teman, dan beberapa obrolan dengan Rina. Obrolan dengan Rina terasa paling mencurigakan. Mereka berdua sering bertukar pesan di luar jam kerja, bahkan hingga larut malam. Pesan-pesan itu awalnya terdengar profesional, membahas klien atau proyek. Namun, semakin jauh Anya menelusuri, semakin personal percakapan itu. Ada emoji hati, candaan pribadi yang hanya Rio dan Rina yang mengerti, dan bahkan panggilan sayang samar-samar seperti sayangku atau manisku yang disamarkan dalam konteks lelucon. Anya merasakan mual yang luar biasa. Tangannya gemetar begitu hebat hingga ponsel itu nyaris jatuh. Matanya menelusuri setiap kata, setiap emoji, setiap detail yang mengikis keyakinannya. Ada satu obrolan yang membuat darahnya berdesir. Itu percakapan tentang liburan dadakan ke puncak minggu lalu, di mana Rio mengaku ada rapat penting dengan klien di luar kota. Dalam percakapan itu, Rina bertanya, "Bagaimana kalau kita pesan kamar dengan pemandangan gunung? Biar lebih romantis."
Rio menjawab, "Ide bagus, sayang. Aku sudah tidak sabar menghabiskan waktu berdua denganmu." Dunia Anya seolah runtuh. Bukan hanya sekadar chat genit. Ini adalah bukti bahwa mereka telah pergi berdua ke suatu tempat yang seharusnya menjadi momen intim antara suami istri. Anya merasakan tusukan tajam di ulu hatinya, lebih sakit dari apapun yang pernah ia rasakan. Ia membaca ulang pesan itu berkali-kali, berharap ia salah membaca, salah menafsirkan. Tapi tidak. Kata-kata itu jelas, menusuk, dan tak terbantahkan. Rio berbohong padanya, dan Rina, sahabatnya, ikut dalam kebohongan itu. Air mata mulai menggenang di pelupuk mata Anya. Ia dengan cepat menghapus jejaknya dan meletakkan ponsel Rio kembali ke tempatnya, seolah tidak terjadi apa-apa. Namun, di dalam dirinya, badai telah pecah. Tidurnya malam itu gelisah. Setiap kali Rio bergerak dalam tidurnya, Anya merinding. Pria di sebelahnya, yang selama ini ia percaya sepenuh hati, ternyata adalah seorang pembohong. Dan Rina, sahabat yang ia anggap saudara sendiri, adalah mata-mata dalam rumah tangganya. Keesokan harinya, Anya berusaha bertingkah normal. Ia membuatkan sarapan seperti biasa, tersenyum tipis saat Rio mencium pipinya sebelum berangkat kerja. Namun, ada tembok tak kasat mata yang kini berdiri di antara mereka. Anya tidak lagi melihat Rio sebagai suaminya yang sempurna, melainkan sebagai pria yang menyimpan rahasia kelam. Dan setiap kali ponsel Rio berdering, Anya menahan napas, berharap itu bukan pesan dari Rina. Siang itu, Rina menelepon Anya. "Halo, Nyah. Bagaimana kabarmu?" Suara Rina ceria seperti biasa. Anya memaksakan diri untuk tersenyum. "Baik, Rin. Kamu?" "Baik juga. Oh ya, nanti malam aku mau mampir, ya? Sudah lama kita tidak girls talk." Anya terdiam sesaat. Menghadapi Rina sekarang terasa seperti menghadapi musuh dalam selimut. Namun, ia tidak ingin Rina curiga. "Oh, oke. Boleh. Sampai nanti, ya." Saat Rina datang, ia membawa sekotak kue kesukaan Anya. Mereka duduk di sofa, mengobrol santai seperti biasa. Rina bercerita tentang klien barunya, tentang rencana liburannya keluar kota, dan berbagai hal lainnya. Anya mendengarkan, mencoba mencari celah, petunjuk, atau apapun yang bisa mengonfirmasi kecurigaannya. Setiap tawa Rina, setiap senyumnya, terasa seperti penipuan. "Rio mana? Belum pulang?" tanya Rina sambil mengunyah kue. "Belum," lembur katanya. Jawab Anya datar, sambil mengamati ekspresi Rina. Apakah ada perubahan? Apakah ada tanda-tanda? Tapi tidak. Rina tampak sangat normal, sangat meyakinkan. "Kasihan ya Rio. Kerjanya keras sekali," kata Rina. Nadanya terdengar tulus. Anya hanya tersenyum hambar. Di dalam hatinya, ia menjerit. "Oh, ya? Kasihan Rio, ya? Dia bekerja keras selingkuh di belakangku dengan sahabatku sendiri." Rasa sakit dan pengkhianatan ini begitu besar hingga Anya nyaris tidak bisa menahannya. Ia merasa seperti sedang menonton drama di mana ia adalah korban utama, namun tidak bisa melakukan apa-apa selain menunggu babak selanjutnya terungkap. Ia ingin berteriak, mengonfrontasi mereka berdua, melemparkan semua bukti di wajah mereka. Namun, ia juga takut. Takut akan kebenaran yang akan menghancurkan segalanya. Ia masih berharap, di sudut terdalam hatinya, bahwa semua ini hanyalah kesalahpahaman, mimpi buruk yang akan segera berakhir. Namun, bukti di ponsel Rio terlalu nyata untuk diabaikan. Anya menyadari, perasaan tidak enak yang selama ini ia rasakan bukan lagi sekadar firasat, melainkan alarm bahaya yang berdering nyaring. Hidupnya yang sempurna kini terasa seperti ilasui besar. Sebuah panggung sandiwara yang dimainkan oleh dua orang terdekatnya. Ia merasa terjebak, terombang-ambing di antara keinginan untuk tahu kebenaran dan ketakutan akan kehancuran yang tak terhindarkan. Malam itu, Anya tidak bisa tidur. Ia memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak, bahkan jika itu berarti harus menghancurkan sisa-sisa harapannya. Ia tidak bisa hidup dalam kebohongan ini lagi. Anya tidak bisa lagi berpura-pura.
Malam demi malam ia habiskan dalam kegelisahan, memutar kembali setiap percakapan, setiap tatapan, setiap senyuman dari Rio dan Rina. Benih kecurigaan telah tumbuh menjadi pohon keraguan yang rindang, akarnya mencengkeram erat di hatinya. Ia tahu, ia harus mendapatkan bukti tak terbantahkan yang akan mengakhiri semua spekulasi ini, atau membenarkannya dan menghancurkan dunianya. Keesokan harinya, Anya berpura-pura ada janji dengan klien di luar kota. Ia bahkan menyiapkan tas kecil dan berpamitan pada Rio dengan senyum yang dipaksakan. Aku mungkin pulang larut. Sayang, ada presentasi penting, katanya, mencoba terdengar meyakinkan. Rio mencium keningnya, tidak menunjukkan kecurigaan sama sekali. Namun, alih-alih pergi, Anya justru menyewa sebuah mobil dan memarkirnya agak jauh dari apartemen mereka. Ia duduk di dalam mobil. Jantungnya berdegup tak karuan, menanti. Pikirannya melayang pada obrolan di ponsel Rio, terutama tentang liburan dadakan ke puncak. Mungkinkah mereka mengulangi itu? Sore menjelang, dan Rio pulang dari kantor tepat waktu. Anya mengintip dari kejauhan, napasnya tertahan. 15 menit kemudian, sebuah taksi berhenti di depan apartemen mereka. Dari dalam taksi, turunlah Rina, membawa sebuah koper kecil. Ia tersenyum lebar, langsung menghampiri pintu apartemen. Rio membukakan pintu, dan mereka berdua masuk tanpa ragu. Anya merasakan aliran darahnya membeku. Ini bukan kebetulan, ini bukan pertemuan kerja. Ini adalah kenyataan yang paling ia takuti. Mereka berdua di dalam rumahnya, rumah yang seharusnya menjadi benteng pernikahannya. Rasa sakit yang tajam menghantam dadanya, diikuti gelombang mual. Ia hampir muntah. Namun, ia tidak boleh menyerah sekarang. Ia harus melihat, mendengar, mendapatkan bukti yang tak bisa lagi dihindari. Dengan langkah gemetar, Anya keluar dari mobil. Ia tidak naik lift, melainkan tangga darurat, berusaha mengurangi risiko terlihat. Kunci cadangan ada di tasnya. Kunci yang ia kira tidak akan pernah ia gunakan dalam situasi seperti ini. Ketika ia sampai di depan pintu apartemennya, tangannya bergetar hebat. Ia bisa mendengar samar-samar suara tawa dari dalam. Tawa yang dulu selalu ia dambakan, kini menjadi racun. Perlahan, Anya memutar kunci. Pintu terbuka tanpa suara. Ia melangkah masuk. Napasnya tercekat di tenggorokan. Apartemennya terasa asing, penuh dengan aura pengkhianatan. Suara tawa semakin jelas, datang dari ruang keluarga. Dengan langkah hati-hati, Anya mendekat. Pemandangan yang ia lihat menghantamnya seperti palu godam. Di sofa ruang keluarga, Rio dan Rina duduk berdekatan. Rio merangkul pinggang Rina, sementara Rina menyandarkan kepalanya di bahu Rio. Mereka sedang menonton film komedi, dan di meja kopi di depan mereka, ada 2 gelas anggur merah dan piring berisi camilan. Mereka tampak begitu santai, begitu mesra, seolah-olah merekalah sepasang suami istri yang sah. Tawa Rina berderai, diikuti tawa Rio yang khas. Tawa yang sama persis yang dulu Rio berikan padanya. Mata Anya berkaca-kaca, namun ia memaksa dirinya untuk tetap tegak. Ia melihat sekeliling, mencari sesuatu, apapun, yang bisa menepis pandangan mengerikan ini. Dan kemudian matanya tertumbuk pada ponsel Rina yang tergeletak di meja kopi. Layarnya menyala, menampilkan wallpaper foto mereka berdua. Bukan foto Rio dan Anya, atau Anya dan Rina, melainkan foto Rio dan Rina, berpelukan mesra di sebuah pantai, dengan latar belakang matahari terbenam. Sebuah foto liburan. Mungkin foto yang diambil saat mereka berbohong padanya, mengatakan ada rapat penting di puncak. Dunia Anya berantakan. Kepingan-kepingan kebahagiaan yang ia rangkai selama bertahun-tahun hancur berkeping-keping di depan matanya. Rasa sakit fisik yang luar biasa menjalar dari dada ke seluruh tubuhnya. Itu bukan hanya perselingkuhan. Itu adalah pengkhianatan ganda dari 2 orang yang paling ia cintai dan percayai. Suaminya, belahan jiwanya, dan sahabat terbaiknya, saudari pilihannya. Mereka telah menari di atas penderitaannya, membangun kebahagiaan palsu di atas reruntuhan kepercayaannya.
Suara cicitan kecil dari tas Anya yang bergesekan dengan kakinya membuat Rio dan Rina menoleh. Wajah mereka yang semula diliputi senyum, kini pucat pasi, seperti melihat hantu. Mata mereka membelalak. Ketakutan tergambar jelas di sana. Anya. Rio tergagap, melepaskan rangkulannya dari Rina seolah tersengat listrik. Rina juga segera menjauh. Wajahnya memerah karena malu dan ketahuan. Anya tidak bisa bicara. Tenggorokannya tercekat. Bibirnya bergetar hebat. Ia hanya menatap mereka. Matanya dipenuhi luka dan amarah yang membara. Ia melihat ekspresi bersalah yang kini menghiasi wajah Rina. Sahabat yang pernah ia percayakan seluruh hidupnya. Anya, ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Rio mencoba berdiri, namun kakinya terasa lemas. Anya tertawa. Tawa yang hampa. Penuh kepedihan. Tidak seperti yang aku pikirkan? Lalu seperti apa? Rio, apa aku salah melihat? Apa ini hanya mimpi buruk? Suaranya serak, nyaris tidak terdengar. Matanya beralih ke Rina. Dan kamu, Rina, kamu sahabatku. Kamu tahu semua ceritaku, semua impianku, semua ketakutanku. Bagaimana bisa kamu melakukan ini padaku? Rina menunduk. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Anya aku minta maaf. Maaf. Anya melangkah maju. Amarahnya meledak. Ia menunjuk ponsel Rina di meja. Ini maafmu? Foto ini? Liburan kalian? Kebohongan kalian selama ini? Ia mengambil ponsel Rina, melemparkannya ke lantai dengan kekuatan penuh. Ponsel itu pecah berkeping-keping. Kalian menghancurkan segalanya, teriak Anya. Air mata akhirnya mengalir deras membasahi pipinya. Kalian menghancurkan pernikahanku. Kalian menghancurkan persahabatanku. Kalian menghancurkan kepercayaan yang aku berikan seutuhnya. Rio mencoba mendekat, meraih tangannya. Anya, dengarkan aku, sayang. Jangan sentuh aku. Anya menepis tangan Rio dengan kasar. Rasa jijik dan benci meluap dalam dirinya. Kalian menjijikkan. Kalian berdua. Aku tidak percaya ini terjadi padaku. Aku tidak percaya ini terjadi di rumahku sendiri. Kehancuran. Itulah satu-satunya kata yang bisa menggambarkan perasaan Anya saat itu. Fondasi hidupnya, yang ia kira kokoh dan tak tergoyahkan, kini telah menjadi puing-puing. Pria yang ia cintai dan sahabat yang ia sayangi telah bersekongkol menghancurkannya dari dalam. Dalam detik itu, kehidupannya yang sempurna hanyalah sebuah kenangan pahit. Ia berdiri di tengah runtuhan itu, seorang diri, terluka, dan merasakan sakit yang teramat dalam hingga rasanya tak sanggup lagi bernapas. Suasana di ruang keluarga membeku. Udara terasa tipis, dipenuhi ketegangan dan rasa sakit yang menyayat. Setelah teriakan Anya yang menusuk, Rio dan Rina hanya bisa terdiam, terpaku di tempat mereka, seolah disambar petir. Wajah mereka pucat pasi, tak mampu menyembunyikan rasa bersalah yang kini terang-terangan terlihat. Apa yang kalian tunggu? Suara Anya bergetar, lebih tenang namun penuh dengan bahaya yang tersembunyi. Jelaskan. Jelaskan kebusukan ini. Rio memberanikan diri melangkah maju, tangannya terulur. Anya, sayangku mohon, dengarkan aku. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan sepenuhnya. Anya mundur selangkah, menepis tangan Rio dengan jijik. Jangan berani-beraninya kamu menyentuhku. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Kalian berdua. Di rumah ini. Bagaimana bisa kamu berkata tidak seperti yang kupikirkan? Apa aku bodoh? Apa aku buta? Amarah Anya meluap lagi. Ia menunjuk Rina dengan jari gemetar. Dan kamu, Rina, sahabatku. Aku sudah menganggapmu seperti adikku sendiri. Semua rahasiaku ada padamu. Bagaimana bisa kamu menikamku dari belakang seperti ini? Apa yang kurang dariku? Apa salahku sampai kalian harus menghancurkanku seperti ini? Rina, yang sejak tadi menunduk, mengangkat wajahnya yang berlinang air mata. Anya aku sungguh minta maaf. Aku tahu aku salah. Aku hilaf. Suaranya tercekat,
penuh penyesalan. Hilaf. Anya tertawa sinis. Tawa yang tidak ada kebahagiaan sama sekali di dalamnya. Hilaf itu sekali, 2 kali. Bukan selama berminggu-minggu, berbulan-bulan. Bukan sampai kalian liburan bersama, tertawa di belakangku, di rumahku sendiri. Anya menatap Rio tajam. Atau kamu yang memaksanya? Rio? Kamu yang merayunya? Atau kalian berdua sama-sama busuk? Rio menghela napas berat, menatap Rina sejenak, lalu kembali menatap Anya dengan tatapan memohon. Anya, ini salahku. Semua ini salahku. Rina tidak sepenuhnya bersalah. Aku yang mendekatinya duluan. Aku yang memulai. Ia mencoba mengambil alih semua kesalahan, berharap amarah Anya hanya tertuju padanya. Namun, Anya tidak peduli dengan pembelaan Rio. Ia merasa dikhianati oleh kedua belah pihak. Tidak peduli siapa yang memulai. Yang jelas, kalian berdua menikmatinya. Kalian berdua tega. Anya melangkah mundur. Matanya menyapu seisi ruangan. Ruangan yang dulu menjadi saksi bisu kebahagiaan mereka, kini terasa dingin dan asing. Ia melihat foto pernikahan mereka di dinding. Figura foto yang dulu ia pasang dengan penuh cinta, kini terasa seperti lelucon pahit. Ia meraih figura itu dengan tangan gemetar, lalu membantingnya ke lantai. Kaca pecah berserakan, sama seperti hatinya. Aku tidak bisa lagi melihat wajah kalian. Anya berteriak, suaranya pecah. Aku tidak sanggup bernapas di rumah ini lagi. Aku tidak percaya kalian. Pergi. Pergi dari rumahku. Rio panik. Anya, jangan seperti ini, sayang. Kita bisa bicarakan baik-baik. Aku salah. Aku janji tidak akan mengulanginya. Aku akan putus dengan Rina. Kita bisa perbaiki ini. Mendengar kata, putus dengan Rina, Rina mengangkat wajahnya lagi, menatap Rio dengan tatapan terkejut dan terluka. Sedetik kemudian, ia kembali menunduk. Air matanya jatuh membasahi pipinya. Perbaiki. Anya tertawa getir. Bagaimana cara memperbaikinya? Rio? Dengan menelan kebohongan dan pengkhianatan kalian? Dengan berpura-pura tidak ada yang terjadi? Bagaimana aku bisa tidur di sampingmu lagi tanpa membayangkan kamu bersamanya? Bagaimana aku bisa melihat Rina tanpa membayangkan dia merangkulmu? Anya menggelengkan kepalanya. Tidak ada yang bisa diperbaiki. Kalian menghancurkan semuanya sampai ke akar-akarnya. Ia berjalan menuju kamar, mengambil koper yang tadi ia siapkan untuk sandiwara, pergi keluar kota. Rio dan Rina hanya bisa melihatnya dengan tatapan putus asa. Anya, kamu mau kemana? Rio mengikuti Anya ke kamar. Jangan pergi, sayang. Kita harus bicara. Kita selesaikan masalah ini bersama. Selesaikan. Anya berbalik, menatap Rio dengan tatapan kosong. Tidak ada yang perlu diselesaikan. Aku hanya ingin pergi dari sini. Pergi dari kalian berdua. Ia dengan cepat memasukkan beberapa pakaian ke dalam koper. Tangannya gemetar namun gerakannya cepat. Aku tidak bisa lagi tinggal di sini. Jangan, Anya. Rio meraih lengannya. Kumohon, beri aku kesempatan. Aku mencintaimu. Anya, aku tahu aku salah besar. Aku bersumpah akan melakukan apa saja untukmu. Rina berdiri di ambang pintu kamar. Wajahnya sembab. Anya, aku mohon beri Rio kesempatan. Ini semua salahku. Aku yang menggoda Rio. Tutup mulutmu. Anya membentak Rina. Berhenti bersandiwara seolah kamu korban. Kamu tahu apa yang kamu lakukan. Kamu merusak kebahagiaan sahabatmu sendiri. Persahabatan kita sudah mati. Rina. Keputusan sulit kini ada di tangan Anya. Haruskah ia tetap tinggal dan mencoba memperbaiki pernikahan yang sudah hancur? Haruskah ia memaafkan pengkhianatan ganda ini? Hatinya menjerit. Tidak. Tubuhnya gemetar karena amarah dan rasa jijik. Ia tidak bisa lagi menatap Rio atau Rina tanpa melihat bayangan perselingkuhan mereka. Ia menarik kopernya yang sudah terisi seadanya. Rio mencoba menghalanginya. Namun Anya dengan kuat mendorongnya.
Minggir, Rio. Aku tidak ingin melihat wajahmu lagi. Anya berjalan melewati Rina yang masih berdiri membeku di ambang pintu. Ia menatap Rina, tatapan yang penuh kebencian dan rasa jijik yang mendalam. Rina memejamkan mata, tak sanggup membalas tatapan Anya. Kalian berdua nikmati saja hasil perbuatan kalian, kata Anya, suaranya serak. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan pernah memaafkan kalian. Anya melangkah keluar dari apartemen, menutup pintu di belakangnya dengan suara debam yang memekakan. Suara itu bukan hanya suara pintu yang tertutup, melainkan suara kehancuran dari segala yang ia bangun. Ia tidak tahu kemana ia akan pergi, atau apa yang akan terjadi padanya. Yang ia tahu hanyalah ia harus pergi sejauh mungkin dari dua orang yang telah menghancurkan dunianya. Di dalam dirinya, badai emosi baru saja dimulai, dan ia harus menghadapinya seorang diri. Langkah-langkah Anya terasa berat saat ia menuruni tangga darurat. Setiap anak tangga seolah menggemakan kehancuran di hatinya. Ia tidak tahu kemana ia akan pergi. Pikirannya kosong, kecuali satu keinginan kuat, menjauh. Ia memesan taksi online. Tangannya gemetar hebat sampai tiba kesulitan mengetik alamat. Alamat satu-satunya orang yang ia yakini tidak akan mengkhianatinya. Rumah orang tuanya. Perjalanan singkat itu terasa seperti selamanya. Air mata Anya tak berhenti mengalir, membasahi pipinya hingga terasa perih. Setiap kenangan manis dengan Rio dan Rina, yang dulu begitu berharga, kini terasa seperti racun yang membakar. Ia teringat tawa mereka saat piknik, janji Rio untuk selalu setia, pelukan hangat Rina yang selalu menenangkan. Semua itu hanyalah kebohongan. Sandiwara yang mereka mainkan dengan sempurna. Ketika taksi berhenti di depan rumah orang tuanya, Anya bahkan tidak sanggup bicara. Ia hanya menyerahkan uang dan bergegas keluar. Ketukan pintu yang lemah di tengah malam sontak membuat ibunya terkejut. Anya? Ada apa? Nak? Kenapa tengah malam begini? Kamu kenapa menangis? Raut khawatir langsung terpancar di wajah ibunya. Melihat wajah ibunya, tangis Anya pecah. Ia langsung memeluk ibunya erat-erat, membiarkan semua emosi yang ia tahan meledak. Ia menangis terseduh-seduh, tubuhnya bergetar hebat. Kata-kata sulit keluar dari bibirnya yang kaku karena isak tangis. Ayahnya juga terbangun, dan keduanya dengan sabar menuntun Anya masuk, mendudukannya di sofa ruang tamu. Butuh waktu lama bagi Anya untuk bisa bercerita. Setiap kali ia mencoba mengucapkan nama Rio atau Rina, tenggorokannya tercekat. Dengan suara serak dan terputus-putus, ia menceritakan apa yang ia saksikan. Ibunya mendengarkan dengan raut wajah prihatin dan marah, sementara ayahnya mengepalkan tangan, menahan emosi. Aku tidak tahu harus bagaimana, Bu, kata Anya di sela-sela isaknya. Duniaku hancur. Aku tidak punya siapa-siapa lagi. Ibunya mengusap rambut Anya lembut. Tidak, sayang. Kamu punya kami. Kamu tidak sendiri. Tidak akan pernah sendiri. Hari-hari berikutnya adalah fase kesedihan mendalam bagi Anya. Ia mengunci diri di kamar lamanya, menolak makan, bahkan nyaris tidak tidur. Pikirannya terus berputar, memutar kembali adegan konfrontasi, kata-kata yang diucapkan, dan kebohongan yang terbongkar. Ia merasa seperti ada lubang menganga di dadanya, sebuah kekosongan yang tak terisi. Anya merasakan berbagai emosi secara bersamaan, marah yang membara terhadap pengkhianatan Rio dan Rina, kecewa yang mendalam terhadap kepercayaan yang telah ia berikan, sedih atas kehilangan pernikahan dan persahabatan, bingung tentang masa depannya, dan yang paling menyakitkan, perasaan tidak berharga. Ia bertanya-tanya, apa yang salah pada dirinya? Apakah ia tidak cukup baik? Apakah ia pantas menerima pengkhianatan sekeji ini? Orang tuanya dengan sabar mendampingi Anya. Ibunya membujuknya untuk makan. Ayahnya duduk diam di sisinya, menawarkan kehadiran yang menenangkan. Teman-teman Anya yang lain, yang mendengar kabar, meskipun Anya hanya mengatakan ada masalah besar, tanpa merinci, datang berkunjung, memberikan dukungan moral. Namun, Anya merasa terisolasi. Sulit baginya untuk berbicara, untuk membuka diri. Ia hanya ingin bersembunyi dari dunia.
Dalam kesendiriannya, perlahan introspeksi diri dimulai. Awalnya, itu hanyalah rentetan pertanyaan tanpa jawaban. Mengapa? Bagaimana bisa? Sejak kapan? Lalu, pertanyaan itu mulai berubah menjadi lebih personal. Apa yang bisa kulakukan? Bagaimana aku bisa melewati ini? Anya mulai merenungkan hubungannya dengan Rio. Apakah ada tanda-tanda yang ia lewatkan? Apakah ia terlalu sibuk dengan pekerjaannya hingga kurang memperhatikan Rio? Ia mencoba mencari-cari kesalahan pada dirinya sendiri, sebuah mekanisme pertahanan yang seringkali muncul pada korban perselingkuhan. Namun, setiap kali ia mencoba membenarkan Rio, bayangan kemesraan Rio dan Rina di sofa kembali muncul, menamparnya dengan kenyataan pahit. Rio tidak membutuhkan alasan untuk berselingkuh. Ia memilih untuk melakukannya. Ia juga merenungkan persahabatannya dengan Rina. Selama ini, Rina adalah orang yang paling mengerti dirinya. Mereka saling berbagi impian, ketakutan, bahkan kelemahan masing-masing. Anya tak pernah menyangka bahwa Rina, orang yang selalu menjadi sandarannya, justru menjadi penyebab keruntuhannya. Anya merasakan rasa sakit yang luar biasa karena kehilangan Rina, bukan sebagai pacar Rio, tapi sebagai sahabatnya. Ada rasa rindu akan persahabatan mereka yang dulu, namun juga kebencian yang mendalam. Di tengah badai emosi itu, Anya menemukan secercah cahaya kecil. Ia melihat dirinya di cermin. Wajahnya pucat dan mata bengkak. Ia melihat seorang wanita yang hancur, namun masih bernapas. Sebuah tekad kecil mulai tumbuh. Ia tidak bisa membiarkan pengkhianatan ini menghancurkan hidupnya sepenuhnya. Rio dan Rina mungkin telah merenggut kebahagiaannya, tetapi mereka tidak bisa merenggut dirinya sendiri. Anya mulai mencoba melakukan hal-hal kecil. Ia mandi, meskipun itu terasa seperti beban. Ia mencoba makan sedikit, meski rasanya hambar. Ia membuka tirai kamarnya, membiarkan cahaya matahari masuk. Ia mulai membaca buku-buku yang dulu ia sukai, mencari pelarian dari pikirannya. Suatu malam, ketika semua orang sudah tidur, Anya mengambil kembali figura foto pernikahannya yang pecah. Ia menatap pecahan kaca dan foto yang robek. Ia menangis lagi, namun kali ini, air matanya terasa berbeda. Bukan lagi air mata penyesalan atau kebingungan, melainkan air mata pelepasan. Ia harus melepaskan masa lalu, melepaskan impian yang hancur, melepaskan orang-orang yang telah mengkhianatinya. Ia tahu, perjalanannya masih panjang. Rasa sakit ini tidak akan hilang dalam semalam. Tetapi ia juga tahu bahwa ia tidak bisa terus terpuruk. Ia harus menemukan kembali dirinya, membangun kembali fondasi hidupnya dari awal. Pertanyaan besar kini menghantuinya. Apa yang harus ia lakukan selanjutnya? Apakah ia akan kembali pada Rio dan mencoba menyelamatkan pernikahannya? Ataukah ia akan melangkah pergi selamanya? Dan bagaimana dengan Rina, yang kini telah menjadi bagian dari kekacauan ini? Pagi itu, setelah beberapa hari mengurung diri, Anya akhirnya memberanikan diri duduk di meja makan bersama kedua orang tuanya. Wajahnya masih pucat, namun ada sedikit ketegasan baru di matanya. Ia tahu, ia tidak bisa lari selamanya. Keputusan harus dibuat, seberat apapun itu. Saat ia sedang sarapan, ponselnya berdering. Nama Rio terpampang di layar. Sudah berkali-kali Rio mencoba menelepon, mengirim pesan, bahkan datang ke rumah orang tuanya. Namun Anya selalu menolak untuk bertemu. Kali ini, entah mengapa, ia merasa harus menghadapinya. Aku akan bicara dengannya, kata Anya pada kedua orang tuanya. Suaranya mantap. Ibunya mengusap punggung Anya. Apapun keputusanmu, nak, kami akan selalu mendukungmu. Anya memutuskan untuk bertemu Rio di sebuah kafe yang tidak terlalu jauh dari rumah orang tuanya, tempat yang netral, di mana ia merasa lebih aman dan tidak tertekan. Ketika Rio tiba, ia tampak berantakan. Mata sembab, rambut acak-acakan, dan raut wajah penuh penyesalan. Ia mendekati Anya dengan tatapan memohon. Anya, terima kasih mau menemuiku. Suara Rio serak. Aku tahu aku sudah menghancurkan segalanya. Aku tahu aku tidak pantas dimaafkan. Anya menatapnya dingin. Lalu kenapa kamu ingin bertemu? Apa yang ingin kamu katakan?
Rio menunduk, lalu mengangkat kepalanya, menatap Anya dengan intens. Aku ingin menjelaskan, dan aku ingin meminta kesempatan kedua. Anya, aku salah besar. Aku bodoh. Aku hilaf. Aku tidak tahu kenapa aku bisa sejauh itu. Aku tahu tidak ada pembenaran untuk perbuatanku. Ia menarik napas dalam-dalam. Tapi aku bersumpah, Anya, aku tidak mencintai Rina. Aku tidak tahu. Mungkin karena aku merasa tertekan di kantor, dan dia selalu ada. Dia bisa membuatku tertawa. Itu hanya pelarian. Anya, pelarian bodoh yang menghancurkan segalanya. Tapi kamulah satu-satunya wanita yang kucintai. Anya mendengarkan setiap kata Rio. Hatinya nyeri. Hanya pelarian? Begitu mudahnya Rio meremehkan pengkhianatan yang telah menghancurkan dunianya. Namun, ia juga melihat ketulusan dalam mata Rio yang berkaca-kaca. Lalu, bagaimana dengan Rina? Tanya Anya, suaranya tajam. Kalian berdua melakukan ini. Dia juga menipuku. Rio, dia sahabatku. Rio menghela napas. Aku sudah bicara dengannya. Aku sudah bilang padanya bahwa ini tidak bisa berlanjut. Aku sudah memilih. Aku memilihmu. Anya. Aku akan putus dengannya. Secepatnya. Aku janji. Mendengar Rio mengucapkan janji itu, ada sedikit harapan samar yang muncul di hati Anya. Bisakah Rio benar-benar berubah? Bisakah mereka memperbaiki ini? Ia memikirkan semua impian mereka bersama. Rumah dengan taman luas, anak-anak, masa tua yang bahagia. Apakah semua itu harus hancur karena satu kesalahan fatal Rio? Namun, benaknya juga dipenuhi pertanyaan lain. Jika ia memaafkan Rio, bagaimana dengan Rina? Bisakah ia benar-benar membiarkan Rio dan Rina pergi begitu saja? Apakah Rina akan menerima keputusan Rio? Dan jika Rina tidak menerimanya, apa yang akan terjadi? Tiba-tiba, sebuah ide gila melintas di benak Anya. Ide yang mungkin terdengar tidak masuk akal, kejam, bahkan konyol bagi orang lain. Ide yang terbentuk dari rasa sakit yang begitu dalam, tetapi juga keinginan untuk tidak kehilangan semuanya. Ia menatap Rio, lalu membayangkan Rina. Ada satu cara, kata Anya pelan. Suaranya nyaris berbisik. Rio menatapnya penuh harap. Aku akan memaafkanmu, Rio. Wajah Rio langsung berseri. Sungguh, Anya? Oh, terima kasih, sayang. Aku tidak akan pernah menyia-nyiakan kesempatan ini. Aku janji. Tapi, Anya mengangkat jari, menghentikan euforia Rio. Ada syaratnya. Rio menatapnya bingung. Syarat apa? Anya menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan seluruh keberaniannya. Aku akan tetap menjadi istrimu. Aku akan mencoba memaafkanmu. Tapi, Rina juga harus tetap ada. Rio membelalakan mata, tidak mengerti. Apa maksudmu, Anya? Aku sudah bilang aku akan putus dengannya. Aku akan menjauh darinya. Tidak, kata Anya tegas. Aku tidak ingin kamu putus dengannya. Aku ingin dia tetap menjadi istrimu juga. Dia harus menjadi maduku. Rio terdiam. Rahangnya jatuh. Ia menatap Anya seolah Anya telah kehilangan akal sehat. Apa? Madu? Anya, kamu serius? Kamu tidak mungkin menginginkan ini. Aku serius, jawab Anya, meskipun hatinya bergetar. Aku tidak ingin kamu pergi dariku, Rio. Dan aku tidak ingin kehilangan Rina sepenuhnya. Dia adalah sahabatku. Kalian berdua telah menghancurkan satu sama lain, dan menghancurkan diriku. Sekarang, kalian harus bertanggung jawab atas pilihan kalian. Anya melihat ekspresi terkejut, syok, dan ketakutan di wajah Rio. Aku tidak ingin kehilanganmu, Rio. Tapi aku juga tidak ingin dia menghilang begitu saja setelah semua yang terjadi. Jika kalian berdua ingin tetap hidup, kalian harus melakukannya bersamaku. Aku ingin melihat bagaimana kalian berdua bisa menanggung konsekuensi dari perbuatan kalian. Suara Anya terdengar pahit, penuh dengan rasa dendam yang bercampur aduk dengan keputusasaan.
Rio mencoba memproses perkataan Anya. Ide poligami adalah sesuatu yang sangat asing bagi mereka, bagi Rio sendiri, bagi masyarakat mereka. Tapi di sisi lain, ini adalah satu-satunya jalan agar Anya mau memaafkannya, agar ia tidak kehilangan Anya. Anya, itu tidak mudah. Bagaimana bisa? Rio masih tidak percaya. Pilihan ada di tanganmu, Rio. Potong Anya dingin. Kembali padaku dan hidup normal tanpa dia. Itu tidak mungkin lagi. Kebohongan kalian sudah terlalu dalam. Satu-satunya cara aku bisa memaafkanmu dan mencoba melanjutkan hidup ini adalah jika kalian berdua ada di hadapanku setiap saat sebagai pengingat akan pengkhianatan ini. Atau kamu bisa kehilangan aku selamanya. Dan Rina juga. Pilih. Rio menatap Anya, melihat keteguhan di mata wanita yang dicintainya. Ia tahu, Anya serius. Ini bukan gertakan. Rio menghela napas, menyadari bahwa ia telah terjebak dalam jebakan yang ia ciptakan sendiri. Harga yang harus ia bayar untuk kesalahannya ini sangatlah mahal, jauh di luar dugaannya. Ia membayangkan hidup dengan dua wanita, dua istri, di bawah satu atap. Itu adalah neraka yang ia ciptakan sendiri. Namun, di antara kedua pilihan itu, Rio tahu ia tidak bisa kehilangan Anya. Ia mencintai Anya. Rasa bersalahnya terhadap Anya begitu besar. Jika ini adalah satu-satunya jalan untuk mendapatkan kembali Anya, maka ia akan menerimanya. Baiklah, Anya, kata Rio akhirnya, suaranya pelan dan penuh kepasrahan. Aku setuju. Aku akan bicara dengan Rina. Jika itu yang kamu inginkan, jika itu satu-satunya cara kamu bisa memaafkanku, aku akan melakukannya. Rina akan menjadi madumu. Anya tidak tahu apakah ia harus merasa lega atau semakin sakit. Rio telah setuju. Rina akan menjadi madunya. Kehidupannya yang sempurna kini akan berubah menjadi sesuatu yang sama sekali tidak ia bayangkan. Sebuah rumah tangga dengan dua istri, hasil dari pengkhianatan yang paling menyakitkan. Ia hanya bisa menatap Rio, wajahnya datar, tanpa ekspresi. Pertempuran baru saja dimulai, dan ia tidak tahu apakah ia akan menjadi pemenang atau korban selanjutnya dalam drama yang ia ciptakan sendiri ini. Keputusan itu terasa bagai bom yang meledak, bukan hanya di hati Anya dan Rio, tapi juga di antara lingkaran pertemanan mereka. Setelah pertemuan di kafe, Rio dengan berat hati menemui Rina. Reaksi Rina campur aduk, terkejut, terluka, dan pada akhirnya, pasrah. Baginya, Rio adalah pria yang ia cintai diam-diam, dan meskipun ia tahu posisinya sebagai yang kedua akan menyakitkan, ia tidak sanggup melepaskan Rio sepenuhnya. Mereka berdua, dengan alasan yang berbeda, memilih untuk menerima solusi gila dari Anya. Minggu-minggu pertama adalah neraka. Anya kembali ke apartemen. Namun suasana di sana terasa sangat mencekam. Keheningan yang dulunya menenangkan kini terasa dingin dan penuh ketegangan. Rio berusaha mati-matian untuk menunjukkan bahwa ia telah berubah. Ia pulang tepat waktu, mencoba kembali menjadi suami yang perhatian, dan bahkan berusaha meminimalkan interaksi dengan Rina di hadapan Anya, meskipun hal itu terasa canggung dan palsu. Awal kehidupan poligami mereka dimulai dengan kecanggungan yang tak tertahankan. Rina juga mulai sering datang ke apartemen, yang kini bukan hanya rumah Anya dan Rio, tetapi juga rumahnya. Jadwal diatur. Rina akan menginap beberapa malam dalam seminggu, dan sisanya ia kembali ke apartemennya sendiri. Anya dan Rina seringkali berpapasan di dapur atau ruang tamu, dan setiap pertemuan adalah cobaan berat. Senyum tipis, tatapan kosong, dan obrolan formal yang dipaksakan menjadi norma. Ada satu malam ketika Rina mencoba mendekati Anya. Anya, aku tahu kamu membenciku. Aku pantas mendapatkannya. Tapi aku sungguh ingin minta maaf. Aku menyesal. Anya hanya menatapnya. Matanya dingin. Maafmu tidak mengubah kenyataan, Rina. Dan penyesalanmu tidak akan mengembalikan apa yang sudah hancur. Kita tidak akan pernah sama. Sekarang, kamu hanya istri kedua suamiku, dan aku tidak akan pernah melupakannya.
Kata-kata Anya menusuk, menyisakan keheningan pahit di antara mereka. Rina hanya bisa menunduk. Air mata menetes. Dinamika baru ini menciptakan konflik-konflik kecil yang tak terhindarkan. Rio berusaha berlaku adil, namun ini adalah tugas yang mustahil. Jika ia memberi perhatian lebih pada Anya, Rina akan merasa diabaikan. Jika ia berusaha mengakomodasi Rina, Anya akan merasa cemburu dan marah. Rio terjebak di antara dua wanita yang pernah sangat ia sayangi. Kini dipenuhi rasa sakit dan tuntutan tak terucap. Suatu sore, Anya pulang ke apartemen dan menemukan Rina sedang tertawa lepas dengan Rio di ruang tamu. Mereka sedang menonton acara TV dan Rio memijat bahu Rina. Pemandangan itu langsung menyulut amarah Anya. "Apa yang kalian lakukan?" bentaknya. Suaranya syarat emosi. Rio dan Rina terkesiap. Segera menjauhkan diri. "Anya, kami hanya..." Rio mencoba menjelaskan. "Hanya apa?" "Hanya mengulang masa lalu di depanku." Anya mendekat. Matanya berkilat. "Apa kalian pikir aku buta? Apa kalian pikir aku tidak sakit melihat kalian seperti ini?" Rio segera menghampiri Anya, mencoba menenangkannya. "Tidak, sayang, bukan begitu. Aku hanya..." "Cukup." Anya menepis tangan Rio. Ia menatap Rina, yang kini menunduk dalam-dalam. "Ini rumahku. Rina, jangan lupakan posisimu." Setelah kejadian itu, Rio dan Rina menjadi lebih berhati-hati. Mereka mengurangi interaksi pribadi di rumah, bahkan saat Anya tidak ada. Namun, kecanggungan dan ketegangan tetap ada, memenuhi setiap sudut apartemen. Anya sering menghabiskan waktu di kamarnya, menghindari ruang bersama, atau pergi ke rumah orang tuanya. Ia merasa terjebak dalam sangkar emas, terikat pada suami yang telah mengkhianatinya dan sahabat yang kini menjadi saingan. Anya melihat bagaimana Rio berjuang. Ia tahu Rio berusaha. Rio terlihat kelelahan, stres, dan seringkali diliputi rasa bersalah. Ada kalanya Rio mencoba berbicara dari hati ke hati dengan Anya, meminta maaf lagi dan lagi, memohon pengampunan. "Aku tahu ini sulit untukmu, Anya. Aku tahu aku pantas mendapatkan ini," kata Rio suatu malam. "Tapi tolong, jangan buat dirimu tersiksa. Aku tidak ingin melihatmu seperti ini." Anya hanya bisa mendengus. "Kamu yang memulai ini, Rio. Kamu yang menghancurkan hidupku. Sekarang kamu harus menerima konsekuensinya." Begitu juga Rina. Meskipun hati Anya masih dipenuhi luka, ia juga menyadari satu hal. Ia tidak bisa terus-menerus hidup dalam amarah dan kepahitan. Amarah itu menggerogoti dirinya dari dalam. Ia merasa lelah. Sangat lelah dengan semua emosi negatif yang ia rasakan setiap hari. Ada hari-hari di mana ia merasa ingin menyerah, mengakhiri semuanya, dan pergi sejauh mungkin. Namun, ia juga tahu ia terlalu kuat untuk itu. Ia harus menemukan cara untuk bertahan, untuk berdamai dengan situasi baru yang aneh dan menyakitkan ini. Ia mulai mencari pelarian. Anya kembali menekuni hobinya melukis, menghabiskan berjam-jam di studionya, meluapkan emosinya ke kanvas. Ia juga mulai menerima lebih banyak proyek desain interior, menyibukkan diri dengan pekerjaan. Interaksi dengan klien dan kolega membantunya merasa lebih normal, seolah-olah dunianya tidak hancur berantakan. Anya tahu bahwa menerima Rina sebagai madunya adalah pilihan yang ekstrim, sebuah hukuman yang ia berikan kepada Rio dan Rina, sekaligus kepada dirinya sendiri. Ia ingin mereka merasakan pahitnya hidup dalam kenyataan yang mereka ciptakan. Namun, seiring berjalannya waktu, ia mulai bertanya-tanya, apakah hukuman ini juga menyiksa dirinya sendiri? Apakah ada cara untuk menemukan sedikit kedamaian di tengah kekacauan ini? Bulan-bulan berubah menjadi musim, dan Anya masih hidup dalam realitas barunya yang terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung usai. Setiap hari adalah perjuangan Anya untuk menahan gejolak emosi yang terus-menerus melanda. Ada hari-hari baik, di mana ia berhasil menepis bayangan pengkhianatan dan fokus pada pekerjaannya atau waktu singkat yang berkualitas dengan Rio. Namun, lebih sering, ada hari-hari buruk. Hari-hari di mana ia merasa cemburu melihat Rio dan Rina berbincang terlalu akrab,
Meskipun kini selalu dalam batasan yang dibuat-buat, atau saat ia merasa marah dan putus asa karena harus berbagi suaminya dengan sahabatnya sendiri. Puncaknya terjadi suatu malam ketika Rio tidak sengaja memanggil Rina dengan nama panggilan kesayangan mereka saat sedang mengobrol bertiga di ruang tamu. Anya merasakan tusukan yang tajam. Rio langsung membisu, menyadari kesalahannya, sementara Rina tampak malu. Anya hanya bisa berdiri dan pergi ke kamarnya, mengunci diri. Ia menangis dalam diam, membiarkan air mata membasahi bantal. Rasa sakit itu, yang ia kira sudah mulai mereda, ternyata masih berdenyut kuat di sana. Ia merasa seolah ditarik mundur ke titik nol, kembali ke hari ketika kebenaran terungkap. Namun, di tengah semua rasa sakit itu, ada sebuah kesadaran yang mulai tumbuh dalam diri Anya. Ia melihat bagaimana amarah dan kepahitan itu mulai menggerogoti dirinya. Senyumnya semakin jarang, tawa renyahnya menghilang, dan ia seringkali merasa lelah secara emosional. Ia menyadari bahwa memenjarakan Rio dan Rina dalam hukuman ini ternyata juga memenjarakan dirinya sendiri. Ia terjebak dalam lingkaran setan kebencian dan kepedihan, dan itu perlahan membunuhnya dari dalam. Tekad untuk tidak membiarkan dirinya hancur sepenuhnya mulai menguat. Anya teringat kata-kata ibunya. Kamu tidak bisa mengubah apa yang terjadi, Nak. Tapi kamu bisa mengubah bagaimana kamu bereaksi terhadapnya. Ia mulai fokus pada dirinya sendiri. Ini adalah titik balik di mana Anya memutuskan untuk menempatkan kesejahteraan dirinya sebagai prioritas utama. Ia mulai kembali menekuni hobinya melukis dengan lebih serius. Ia mengambil kursus melukis lanjutan, bertemu dengan seniman-seniman baru, dan menemukan komunitas yang mendukung. Melukis menjadi terapi baginya, sebuah cara untuk menyalurkan semua emosi kompleks yang ia rasakan ke dalam kanvas. Warna-warna yang cerah mulai kembali muncul dalam lukisannya, merefleksikan sedikit harapan yang mulai ia temukan. Selain itu, Anya juga lebih giat dalam karirnya sebagai desainer interior. Ia mengambil proyek-proyek yang lebih menantang, memperluas jaringannya, dan bahkan mulai mempertimbangkan untuk membuka studio desainnya sendiri. Kesibukan ini membantunya mengalihkan pikiran dari drama rumah tangganya. Kesuksesan kecil dalam karir memberinya rasa pencapaian dan kepercayaan diri yang telah lama hilang. Ia juga mencari dukungan dari luar. Anya mulai rutin bertemu dengan seorang konselor untuk mengatasi trauma dan rasa sakit akibat pengkhianatan. Terapi ini membantunya memproses emosinya, belajar tentang batas-batas sehat, dan menemukan cara-cara untuk melepaskan beban yang ia pikul. Konselor membantunya memahami bahwa ia tidak bersalah atas perselingkuhan Rio, dan bahwa ia berhak untuk bahagia, terlepas dari situasi pernikahannya. Seiring waktu, Anya mulai menemukan cara untuk berinteraksi dengan Rina dengan cara yang lebih dewasa dan terlepas. Bukan berarti ia memaafkan Rina sepenuhnya atau melupakan pengkhianatan itu. Luka itu masih ada. Namun, ia belajar untuk tidak membiarkan emosi negatif menguasainya setiap kali ia berinteraksi dengan Rina. Ia mencoba memperlakukan Rina sebagai mitra dalam realitas baru ini, membatasi interaksi pada hal-hal yang bersifat logistik rumah tangga, tanpa melibatkan emosi atau kenangan persahabatan mereka yang dulu. Ada momen di mana Rina mencoba berbicara dengannya lagi, menyatakan penyesalannya. Kali ini, Anya tidak membentak atau mengusir Rina. Ia hanya menatapnya dengan tenang. "Rina," kata Anya, suaranya datar namun tegas. "Aku tidak bisa lagi menjadi sahabatmu seperti dulu. Luka itu terlalu dalam. Tapi aku tidak ingin hidup dalam kebencian. Kita harus hidup berdampingan. Untuk Rio, dan untuk dirimu sendiri. Aku akan mencoba menerima ini, tapi kamu juga harus tahu batasanmu." Rina mengangguk, kali ini tanpa air mata. Ada pemahaman di matanya. Mereka berdua, dalam cara yang aneh, mulai beradaptasi dengan peran baru mereka. Rio, di antara mereka, merasakan sedikit kelegaan karena ketegangan yang membara mulai mereda, meskipun ia tahu bahwa ia telah menciptakan beban emosional yang tak akan pernah hilang. Anya menyadari bahwa hukuman yang ia berikan kini telah berevolusi menjadi sebuah proses penerimaan diri dan pertumbuhan. Ia tidak lagi berjuang untuk mengendalikan mereka, melainkan berjuang untuk mengendalikan dirinya sendiri.
Ia belajar bahwa kedamaian sejati tidak datang dari pembalasan, melainkan dari kemampuan untuk melepaskan dan melanjutkan hidup, bahkan di tengah kondisi yang tidak ideal. Ia belum sepenuhnya sembuh, dan mungkin tidak akan pernah melupakan. Namun, ia tidak lagi terperangkap dalam kepahitan. Ia menemukan kekuatan dan ketahanan dalam dirinya yang tak ia duga sebelumnya. Tahun-tahun berlalu, dan apartemen yang dulu menjadi saksi bisu kehancuran kini menjadi saksi bisu sebuah kehidupan yang tak pernah Anya bayangkan. Badai emosi memang belum sepenuhnya reda, namun intensitasnya telah jauh berkurang. Anya telah mencapai sebuah bentuk kedamaian diri yang unik, bukan kedamaian karena segalanya sempurna, melainkan kedamaian yang lahir dari penerimaan. Ia tidak lagi hidup dalam bayang-bayang amarah atau kepedihan yang melumpuhkan. Ia telah belajar untuk bernapas, untuk tertawa, dan untuk menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil, terlepas dari fakta bahwa suaminya berbagi hati dan kehidupannya dengan wanita lain. Hubungan dengan Rio telah melalui pasang surut yang tak terhitung. Ada hari-hari di mana mereka bisa berfungsi layaknya suami istri normal. Ada pula hari-hari di mana kecanggungan dan luka lama kembali mengemuka. Namun, Rio, di sisi lain, telah menunjukkan perubahan yang signifikan. Rasa bersalahnya masih terlihat jelas di matanya, dan ia berusaha keras untuk menjadi suami dan ayah yang baik bagi anak-anak mereka. Ya, Anya dan Rio akhirnya memiliki seorang putri kecil, buah hati yang menjadi jembatan perdamaian di antara mereka. Kehadiran anak membuat dinamika rumah tangga mereka semakin kompleks, namun juga membawa makna baru. Putri kecil mereka, Mentari, adalah satu-satunya hal yang mampu meleburkan es di antara Anya dan Rina, setidaknya untuk sesaat. Rina, sebagai madu dan kini, Bibi, bagi Mentari, juga berusaha keras untuk menempatkan diri. Ia tidak lagi mencari perhatian Rio secara mencolok di depan Anya, dan interaksinya dengan Mentari murni kasih sayang. Anya melihat ini dan, meski masih ada batas yang jelas di antara mereka, ia mengakui usaha Rina. Pelajaran berharga yang didapatkan Anya dari semua ini sangatlah mendalam. Ia belajar bahwa kepercayaan, sekali hancur, mungkin tidak akan pernah bisa sepenuhnya utuh lagi, namun ia bisa membangun ulang fondasi hidupnya di atas dasar yang berbeda. Ia belajar tentang kekuatan pemaafan, bukan untuk melupakan, melainkan untuk melepaskan diri dari beban kebencian. Ia juga menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak bergantung pada kesempurnaan atau ketiadaan masalah, melainkan pada kemampuan untuk beradaptasi, berjuang, dan menemukan makna di tengah-tengah kekacauan. Anya telah menjadi pribadi yang jauh lebih kuat, bijaksana, dan mandiri. Karirnya berkembang pesat. Studio desain interiornya, Anya S. Heaven, kini menjadi salah satu yang paling dicari di kota. Ia juga menjadi mentor bagi banyak desainer muda, berbagi pengalamannya dalam menghadapi tantangan hidup dan karir. Melalui semua itu, ia menemukan bahwa ia memiliki ketahanan yang tak tergoyahkan. Hubungannya dengan Rina memang tidak akan pernah kembali seperti semula. Persahabatan mereka yang murni telah mati di hari pengkhianatan itu. Namun, seiring berjalannya waktu, mereka mencapai semacam gencatan senjata yang saling menghormati. Mereka bisa berinteraksi dalam acara keluarga, atau saat mengurus Mentari, tanpa ledakan emosi atau dendam yang menguasai. Anya menyadari bahwa Rina juga adalah korban dari pilihan Rio dan Rina sendiri, terjebak dalam skenario yang diciptakan oleh ego dan nafsu. Masa depan mungkin tidak seperti dongeng yang ia impikan di awal pernikahan. Tidak ada lagi ilusi kehidupan sempurna yang tanpa cacat. Namun, ada realitas yang lebih nyata, lebih kompleks, dan entah bagaimana, lebih otentik. Anya menemukan makna baru dalam perannya sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri yang memilih untuk bertahan dengan syaratnya sendiri, dan sebagai seorang wanita yang telah bangkit dari kehancuran. Suatu sore, Anya duduk di taman belakang rumah barunya yang luas, sesuai impiannya, memperhatikan Mentari bermain dengan Rio dan Rina di kejauhan. Rio, dengan senyum lelah namun tulus, mengajarkan Mentari menendang bola. Rina tertawa renyah, sesekali membetulkan posisi Mentari. Pemandangan itu, yang dulunya akan memicu amarah dan cemburu, kini hanya menyisakan rasa netral yang aneh. Anya memejamkan mata, merasakan angin lembut membelai wajahnya.
Ia tidak lagi membenci mereka. Luka itu masih ada, dan akan selalu menjadi bagian dari dirinya. Sebuah bekas luka yang mengingatkan akan masa lalu. Namun, bekas luka itu tidak lagi terasa nyeri. Ia telah belajar untuk hidup dengannya, dan bahkan mungkin menjadi lebih kuat karenanya. Ia telah memilih jalannya sendiri, dan dalam pilihan yang sulit itu, ia telah menemukan versi dirinya yang lebih resilient, lebih bijaksana, dan pada akhirnya, lebih damai. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari, atau bagaimana dinamika ini akan berkembang. Namun, satu hal yang pasti, ia telah melewati badai terburuk. Dan ia percaya, dengan segala kekurangannya, ia akan baik-baik saja. Hidup terus berjalan, dan ia telah siap untuk menghadapinya, dengan segala kerumitan dan makna barunya.